wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai organisasi kurikulum. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham bisa ditanyakan, semoga kita bisa menjawab. Selamat menyaksikan. Pengembangan kurikulum sangat memperhatikan suatu organisasi kurikulum, yaitu suatu bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik yang berperan penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan vertikal. Dalam pemilihan dan pengorganisasian kurikulum diperlukan suatu prosedur sebagai berikut. Yang pertama, employ. Dalam hal ini, peran pendidikan sangat penting. Hal ini disebabkan pemilihan dan pengorganisasian kurikulum ditentukan berdasarkan penguasaan isi kurikulum tersebut di kalangan pendidik, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, buku pelajaran. Dalam prosedur ini menentukan isi dari kurikulum didasarkan pada materi yang terdapat di buku pelajaran yang dipilih oleh panitia tertentu. Yang selanjutnya, survei pendapat. Dalam prosedur ini pemilihan pengorganisasian atau pengorganisasian kembali isi kurikulum dimulai dengan mengidentifikasi pendapat beberapa pihak dengan survei. Selanjutnya, studi kesalahan prosedur. Ini adalah menganalisis kesalahan dan kelemahan dari pengalaman belajar. Selanjutnya, mempelajari kurikulum lainnya. Hal ini bisa dikatakan sebagai metode tambal sulam, yaitu mempelajari bagaimana kurikulum di sekolah lain, pendidik, atau sekolah dapat melaksanakan dan menentukan isi kurikulum bagi lembaganya yang sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, analisis kegiatan orang dewasa. Langkah pertama yaitu mempelajari berbagai kegiatan atau aktivitas yang ada dalam kehidupan yang memiliki tujuan untuk menemukan kegiatan apa yang nantinya dapat berguna bagi peserta didik di lingkungan sekolahnya. Fungsi-fungsi sosial. Prosedur ini berhubungan dengan analisis kegiatan tetapi memiliki pandangan yang lebih luas, yaitu masyarakat dewasa melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam fungsi dan pada dasarnya berada dalam daerah kehidupan tertentu yang tidak terlepas dari situasi kehidupan secara total. Selanjutnya, minat dan kebutuhan remaja. Skop prosedur ini ditentukan berdasarkan berbagai fungsi kehidupan orang dewasa yang diklasifikasikan menjadi areas of living. Suatu organisasi kurikulum tentunya terdapat berbagai unsur-unsur di dalamnya. Adapun unsur-unsur dari organisasi kurikulum tersebut yaitu yang pertama, konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk dari organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas ruangan, dan evaluasi. Selanjutnya, generalisasi yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, keterampilan yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan.
Selanjutnya, nilai-nilai yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Dimensi dalam organisasi kurikulum ini ada dua, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman. Menurut pengembang kurikulum, dua dimensi ini dikatakan membingungkan karena tidak ada batasan yang pasti di mana validitas kenyataannya seringkali hanya digunakan untuk salah satu dimensi saja. Padahal sifat dari setiap mata pelajaran berbeda-beda. Contohnya yaitu pengembangan organisasi kurikulum sebagai bahan pembelajaran yang bersifat logis tentunya berbeda dengan pengembangan organisasi kurikulum yang bersifat psikologis. Ralph Tyler dalam Arifin melihat dimensi kurikulum dari dua dimensi, yaitu kurikulum hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan organisasi vertikal merupakan hubungan kesempatan belajar untuk minggu pertama dengan minggu kedua, sedangkan hubungan organisasi horizontal merupakan hubungan kesempatan belajar yang terdapat di dalam kelas, yang setingkat mata pelajaran dan situasi baik yang terdapat dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jika kedua kurikulum digabungkan, maka kesempatan belajar dapat ditingkatkan dan diperluas karena kedua dimensi saling mengisi. Peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas serta mendalam dalam berbagai unsur kurikulum dalam organisasi kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luffy Arista Kurnia, NIM 208190073. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin C, yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Berbicara mengenai sumber belajar untuk kurikulum, diantaranya adalah seperti pengetahuan, masyarakat, lingkungan, dan anak. Kurikulum yang berorientasi pada pengetahuan akan lebih cenderung memilih bentuk kurikulum yang subject-centered. Organisasi kurikulum ini merupakan organisasi yang paling tua dan terdapat 4 jenis pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama, separated subject kurikulum atau berdasarkan mata pembelajaran. Separated subject kurikulum merupakan bahan pembelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Organisasi separated subject kurikulum berasal dari zaman Yunani kuno, yaitu pada masa itu orang-orang Yunani telah mengajarkan berbagai bidang studi seperti kesastraan, filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan yang lainnya yang dikolaborasikan dengan musik. Adapun kelebihan dari separated subject kurikulum yaitu 1. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan logis. 2. Mudah direorganisir atau mudah ditambah dan mudah dikurangi jumlah pelajaran yang diperlukan. 3. Penilaian lebih mudah karena biasanya bahan pelajaran ditentukan berdasarkan buku-buku pelajaran tertentu. 4. Kurikulum ini memudahkan guru dalam melaksanakan pengajaran. Adapun kelemahan dari separated subject kurikulum yaitu 1. Mata pelajaran terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum ini banyak terjadi verbalitas dan menghafal serta makna tujuan pembelajaran kurang dihayati oleh peserta didik. 2. Kurikulum ini cenderung statis dan ketinggalan zaman. 3. Kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kedua yaitu correlate kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Correlate kurikulum merupakan mata pelajaran yang disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang sejenis, kemudian dikelompokkan menjadi satu bidang studi. Adapun kelebihan dari
kurikulum ini yaitu 1. Bersifat korelasi walau terbatas beberapa mata pelajaran saja. 2. Memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi. 3. Menambah minat siswa berdasarkan korelasi pelajaran yang sejenis. Adapun kelemahan korelat kurikulum yaitu 1. Materi pembelajaran yang diberikan kurang sistematis. 2. Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memerhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu broad field atau cakupan inti. Agar tercapainya gabungan yang nyata, maka diperlukan adanya integrating thread dan focusing center berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori atau masalah-masalah masyarakat dalam kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Adapun ciri-ciri dari kurikulum broad field ini yaitu 1. Kurikulum ini terdiri dari bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang memiliki ciri-ciri yang sama. 2. Materi pembelajaran bertitik tolak pada suatu masalah tertentu, kemudian dijabarkan menjadi pokok pembahasan. 3. Materi pembelajaran disusun sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. 4. Strategi pembelajaran bersifat terpadu. 5. Guru berperan sebagai guru bidang studi. 6. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu merupakan kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa adanya batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum yang menggunakan model integrate tidak lagi menggunakan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Adapun kelebihan dari integrate kurikulum yaitu 1. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara komprehensif. 3. Mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. 4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara maksimal. 5. Meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. 6. Menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lainnya. 7. Materi pembelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. 8. Bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Adapun kelemahan dari kurikulum yaitu 1. Kurikulum ini belum memiliki urutan yang logis dan sistematis. 2. Memerlukan waktu yang banyak sesuai dengan kebutuhan siswa atau kelompok. 3. Guru, masyarakat, orang tua, dan peserta didik belum terbiasa dengan kurikulum ini. Poin D yaitu faktor-faktor organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, ruang lingkup, yang kedua, urutan, yang ketiga, kesinambungan, yang keempat, terpadu, yang kelima, keseimbangan, dan yang keenam, waktu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.